Jangan pernah nge-push diri lu untuk memasuki standarisasi hidup orang lain, cuy. Yo, so we're back at it again. Gimana kabar kalian di sana? Cuaca makin gak jelas soalnya, sebentar panas, sebentar hujan. Di video sekarang, gue mau bahas kata insecure yang lagi belakangan sempet rame juga ya. Lagi hype kayaknya buat manusia-manusia di luar sana, kata insecure itu. Insecure sendiri artinya itu kan lebih ke merasa tidak aman atau keamanan diri kita itu sedang terancam. Itu sih kalau literally ya. Cuman memang ada makna yang lain. Si insecure ini bisa digunakan sebagai lack of self confidence atau bahasa jamaknya kayaknya merasa tidak pede pada saat ada di lingkungan masyarakat atau di sosial media. Cuman ada beberapa hal yang mungkin sedikit miss aja gitu. Kenapa mereka itu bangga sekali pada saat mereka merasakan insecure gitu. Menggunakan kata insecure itu lebih ke perfeksionis atau standar fisik. Kayak misalkan rambut gue lagi jelek, menurut gue sih kurang tepat lah gitu kalau misalkan digunakannya seperti itu. Tapi gue juga tidak bisa menyalahkan mereka-mereka karena memang ada efek latah lah katakan di sosial media itu pada saat lagi hype kata insecure, kayaknya semua insecure. Bahkan waktu zaman kemarin gue ingat banget tuh waktu awal-awal film Joker keluar, sosial media isinya orang depresi semua. Gue depresi, gue mental illness apa segala macam yang ya itu kan cuma latah doang sih sebenarnya. Gue mau bahas dari insecure itu dibagi beberapa bagian lah ya katakan. Kayak insecure di lingkungan kerja, mungkin gaji sih biasanya gajinya kurang terus merasa insecure apa segala macam. Dan insecure yang masalah high standar dirinya itu terlalu tinggi atau bahkan terlalu perfeksionis malah jadi backfire ke dirinya sendiri. Mereka itu udah cukup sih sebenarnya gitu. Cuman karena mereka menyimpan standarnya tinggi, mereka malah berpikir kalau mereka itu insecure, mereka itu kurang inilah, mereka itu kurang itulah. Gue kasih contoh deh, misalkan di pergaulan merasa insecure karena mungkin pendidikan. Oh teman-teman gue semua sarjana, gue enggak, jadi gue insecure apa segala macam. Terus teman-teman gue gajinya udah 2 digit semua, gue masih 1 digit, itu merasa insecure gitu kan. Mereka memproyeksikan dirinya mereka itu harus seperti itu gitu, padahal nggak mesti gitu. Banyak juga kadang yang katakan cewek udah cantik, badannya bagus, cowok juga udah ganteng lah, keren apa segala macam, tapi tetap bilang kalau misalkan mereka itu insecure. Apa sih maksudnya gitu? Nggak gitu sih menurut gue konsepnya. Yang menurut gue sendiri ada fase dimana gue merasa insecure terhadap lingkungan gitu, ya terhadap teman-teman juga kadang gitu. Cuman dari fase itu gue belajar gitu. Si insecure-nya itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan satu motivasi. Contoh pada saat teman-teman gue misalkan gajinya udah 2 digit, gue belum gitu, ya gue berkaca sama diri gue sendiri. Bentar, mungkin skill gue masih kurang, ya gue gali lagi skill gue perdalam lagi skill gue supaya gue bisa upgrade juga. Karena buat mengatasi si insecure ini sendiri, hal-hal yang harus diikutin, jangan sampai kehilangan rasa percaya diri lu. Yang pertama kan itu value point terhadap diri lu sendiri itu harus diaktifin lah katakan gitu. Sometimes insecure can be a good teacher gitu. Pada saat kita bisa ngendaliin itu semua, ngendaliin si insecure-nya itu sendiri, insecure bakalan jadi guru terbaik menurut gue, motivator terbaik gitu. Nggak cuma di circle kerjaan atau circle teman doang. Perasaan insecure itu bisa tumbuh di hubungan yang lagi pacaran deh katakan gitu. Pada saat lu punya pasangan, lu mau nongkrong sama teman-teman lu yang di circle lu, ya better lu bawa pasangan lu cuy, supaya dia tidak merasa insecure di rumah. Penyebab insecure ya itulah salah satunya di pasangan, ya merasa insecure karena si teman cowoknya atau teman ceweknya, teman main mereka itu lawan jenis gitu. Atau di masalah kerjaan, diri lu mengcompare dengan teman-teman lu yang lain masalah gaji atau jabatan. Jadi si insecure ini tuh bisa datang dari seseorang pernah mengalami didiskreditkan, disepelein lah katakan gitu, disepelein sama circle-nya, atau pernah melihat seseorang yang disepelekan, atau ya tadi mereka nyimpen standar dirinya mereka itu terlalu tinggi sama realitanya. Itu faktor-faktor yang biasanya menyebabkan si insecure itu sendiri. Tapi yang konyol gitu, di sosial media ada yang udah serba berkecukupan, pintar juga, dari fisik pun cantik atau cakep, tapi mereka masih tetap insecure cuy. Gue bingung gitu, kenapa lu malah sombong insecure gitu. Itu lebih kayak merendah untuk meroket gitu gak sih? Ya gue mau berbagi sedikit aja sih buat yang mungkin sedang merasa insecure. Insecure yang benar-benar insecure ya, bukan yang tadi kata gue cuma sebatas hype-hypean doang di sosial media. Ada beberapa hal lah yang bisa dihindari dan
beberapa hal juga yang harus dilakukan. Contoh misalkan hal yang harus dihindari berarti circle negatif. Circle negatif itu mungkin lingkungan kalian tidak sehat untuk diri kalian, yang notabene pertemanan itu ada standarisasi gitu. Pada saat lu nya tidak merasa bisa fit in, ya you better walk away. Lu jauhin circle itu, daripada entarnya lu malah jadi merasa insecure. Ya mendingan lu tinggalin circle yang seperti itu. Terus yang harus dilakuin, lu harus mengaktifkan value point diri lu sendiri gitu. Kalau lu harus selalu bilang ke dalam diri lu sendiri kalau gua ini enough, gua ini cukup, gua ini nggak kurang apapun. Lu harus bangun percaya diri lu sesering mungkin. Jangan sampai overconfidence, cuman jangan sampai lack of self confidence juga gitu. Jangan sampai kurang juga. Ya pas aja sih takarannya. Lakukan apapun yang bisa mengaktifkan si value poin diri lo supaya lu pede lagi. Misalkan teman-teman lu nih pada hobinya main skate, lu nggak bisa main skate, lu pasti merasa insecure kan. Lakukan sesuatu yang bikin lu pede. Oh, gue nggak bisa main skate, gue nggak pede main skate, tapi gue jago basket. Ya udah lu basket. Jangan pernah nge-push diri lu untuk memasuki standarisasi hidup orang lain, cuy. Itu yang harus dihindari supaya lu tidak merasa insecure. Jadi kan si insecure ini sebagai pacuan lu untuk naik level. Gua tahu itu bakalan susah banget. Kalau kalian yang mau berusaha, kalian yang mau disiplin terhadap diri kalian sendiri, ya pada saat circle kalian atau pasangan kalian membuat kalian merasa insecure, jangan jadikan si insecure itu sebagai senjata buat ngancurin lo. Jadiin si insecure itu sebagai senjata kalian buat naik level. Ini satu lagi, si insecure ini kan masuk kategorinya critical inner voice. Maksudnya itu tuh suara dari dalam diri kalian sendiri. Harus selalu tanamkan kepada diri kalian sendiri, kalian itu worth it, kalian itu layak, kalian itu cukup. Semoga kalian-kalian yang masih merasakan insecure bisa sedikit belajar dan terbantu oleh si video ini. Kalau misalkan tadi dari penjelasan gue atau bahkan opini yang gue kasih dan beberapa tips yang gue kasih itu menurut kalian salah atau kurang, feel free buat koreksi gue. Ya, kayaknya segitu aja sharing dari gue. Insecure can be a good motivator. Semoga nggak ada lagi deh orang-orang yang insecure menjelang 2021. Kalian semua worth it, kalian semua layak. Gue percaya itu. Oke? Percaya sama diri kalian. Thank you guys for watching this. I'll see you in the next video. Peace out.